Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang sebelah sana 30.000 orang masih belum menjawab salam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya? Puasa kan? Nah, puasa. Tidurnya orang puasa itu ibadah ya? Bener? Nah, tidurnya aja ibadah, apalagi belajarnya. Jadi pada talkshow kali ini kita harus semangat biar ibadahnya, biar pahalanya ditambah berkali-kali lipat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya Rahmelo Sofianti akan memandu acara talkshow pada hari ini dengan tema mengenai sholat. Ya, kenapa sholat? Kenapa kira-kira harus sholat? Kenapa kira-kira sholat? Nah, karena sholat adalah tiang agama, kewajiban. Semua orang muslim diwajibkan untuk sholat. Dan satu lagi, narasumber kita pada hari ini tidak kalah menarik dan tidak kalah keren. Saya yakin kalian semua pasti fans klubnya ya, fansnya deh. Oke, di sini langsung saja saya perkenalkan. Di sini ada Ustadz Muhammad Fawaid Mukorobin yang biasa dipanggil dengan Gus Mama. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, ini nih, ini fans girlnya Gus Mamat ya, benar? Oke. Jadi nanti harus semangat ya. Karena narasumber kita pada hari ini sangat-sangat kece banget nih. Jadi harus semangat. Oke. Wah. Oke, baiklah. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai talkshow kita pada hari ini. Oke. Assalamualaikum Gus Mamat, gimana kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Ah. Oke. Ditahan dulu. Nanti ya, nanti kalau setelah ini kalian boleh kok minta tanda tangan atau minta foto bareng. Jika beliau berkenan ya. Sekarang kita menuju ke acara selanjutnya. Oke. Langsung saja ya Gus ya, kita lanjut ke pertanyaannya. Yang pertama, kenapa sih kenapa sih sholat itu dinomor duakan? Dinomor duakan. Karena yang pertama itu syahadat. Rukun Islam pertama kali itu sholat apa syahadat? Terus ketiga apa? Rukun Islam ketiga apa? Zakat. Rukun ketiga itu zakat. Terus setelah zakat puasa. Puasa itu bagi yang mampu atau bagi yang mau? Ini kita ini rapat poso-poso. Terus yang kelima haji. Haji ini juga bagi yang mampu. Haji. Kemudian kenapa kok dinomorduakan? Ya karena di Al-Qur'an itu jelas. Wala yajib. Ora di Al-Qur'an, di kitab fikih itu wala yajibu, tidak wajib. Ala kafirin asliyin. Terhadap kafir yang asli. Ini tidak wajib as-sholatu, melakukan sholat. Tapi di Al-Qur'an itu ada keterangan. Wa ma salakakum fi saqara ma kuntu minal mushollin. Padahal tadi orang kafir ini tidak wajib melakukan sholat. Tapi di Al-Qur'an itu dijelaskan kenapa saya masuk neraka sakor. Neraka sakor itu nerakanya siapa? Neraka orang yang meninggalkan sholat. Ma kuntu minal mushollin, karena saya tidak melakukan sholat. Padahal tadi di dalam fikih apa tadi? Tidak wajib sholat. Tapi di dalam Al-Qur'an apa yang terjadi? Yang terjadi apa di dalam Al-Qur'an? Dimasukkan neraka sakor. Kenapa? Karena tidak melakukan sholat. Kontradiksi apa enggak? Kontradiksi apa enggak? Ini bisa dibuat masalah
sholat itu tidak bisa sah kalau si orang tersebut belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Oke. Makanya kalau saya sholat menurut saya jahat. Ya, betul kan? Itu salah sih sholat kira-kira nomor 2 itu sah, nomor 1 salah. Salah yang jelas sholat nomor 2. Makanya sama nek wae foto-foto tetep ngene to, Mbak. Oke ya, bisa dipahami semuanya? Oke. Jadi tetap ingat sholat itu nomor 2. Nomor 1 tetap syahadat. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Gus. Yang kedua, sebenarnya apa sih manfaatnya sholat itu? Manfaatnya sholat itu mengenai dengan khusyuk. Iya. Makanya manfaat sholat. Sampai kira-kira rata-rata dulu MI, MTS, SD, SMP. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu sholat sing ra eling apa-apa. Keliru. Khusyuk itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bisa menjadikan antara sebelum sholat dan setelah sholat ini akan menjadi lebih baik. Ini faedahnya, hikmahnya daripada melakukan sholat. Tapi apa yang terjadi? Rata-rata itu sampean itu sholat itu harus khusyuk. Tapi definisi khusyuk itu loh. Apa sih definisi khusyuk? Khusyuk sholat sing ra eling apa-apa, sholate wong pingsan kira-kira. Iya. Padahal definisi khusyuk itu adalah apa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah perbuatan jelek. Terus kok bisa kira-kira kok setelah kita berbuat jelek, kita sholat kok masih berbuat jelek, ono sing ngeslot, ono sing ngecip, ya. Lanang-lanang ya ngeslot. Sampeyan ngecip terang. Ono sing ngeslot. Ngeslot, ngecip, sing wedok IG, scroll IG sak piturute baju. Yang paling pertama kali godaannya seorang perempuan itu apa? Fashion. Ya. Shopee ya. Ya ini. Kenapa ya? Manfaatnya tadi apa? Biar sholat kita menjadi apa? Lebih baik. Khusyuk, definisi khusyuk itu adalah definisi innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Mengenai sholat. Saya pernah membaca dan mendengar cerita mengenai sahabat Nabi yang pada saat dia sholat itu dihujam dari belakang itu sampai dia tidak tahu dan tidak kerasa. Terus ada juga pada sahabat Nabi juga yang dia itu kalau nggak salah tertusuk panah, kemudian beliau dia meminta untuk panahnya itu dicabut dalam keadaan dia sholat. Itu kira-kira kenapa Gus? Dalam keadaan sholat ya. Yang Anda tanyakan kayak apa? Kenapa kok mintanya diambil, panahnya itu diambil pada saat dia sholat, yang tertusuk di tubuhnya itu? Ya karena ketika kita sholat ini Kak bergerak secara 3 kali, ini kan bisa membatalkan sholat secara berurut, secara langsung. Contoh rata-rata sekarang yang enggak tahu, rata-rata contoh sop yang awal, sop di depan Anda ini kosong, ya, sop di depan Anda kosong, kemudian ketika sholat, tengah sholat Anda maju, ini ada teorinya, ya, ada teorinya. Andai kan ini sop kan sampai sana 1, 2, ini tidak sampai membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu yang kayak apa? 1, 2, 3. Paham ya? Paham? Makanya kalau ada sop kok sekiranya kosong di depan Anda, tolong sampean di caranya kayak tadi. 1, 2, kan sampai 100 meter sampai 1 kilo. Kalau teorinya kayak gini, hukumnya apa? Yang penting jangan 3 kali secara berturut. Sudah Bu ya? Oke, terima kasih. Mengenai dari gerakan tadi.
Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Apa konsekuensinya jika kita melalaikan bahkan meninggalkan sholat wajib? Selain dosa besar. Ini ya, selain dosa besar, ini ada di Quran surat Al-Maun ya. Ara'aital ladzi fawailun lil musol alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal maun. Well, neraka well itu neraka seperti nama lain dari neraka sakor. Ini bagi siapa? Lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin. Fawailun utawi neraka well lil musallin itu kanggo pira-pira wong sing alladzina hum an salatihim orang-orang yang lalai melakukan sholat. Berarti lalai dari melakukan sholat. Besok akan dimasukkan di dalam neraka bagi orang yang tidak sholat. Dan di situ bahkan ketika mati, Bu ya, ketika mati kok masih punya kodok, masih punya hutang sholat, ini wajib apa? Ahli waris. Menurut Imam Syafi'i ini wajib apa? Wajib mengkodok. Dan sebagian lain ada Imam Syafi'i, apa jenis muridnya Imam Syafi'i, apa jenis Imam Rafi'i, apa jenis ya Imam Rafi'i, ini tidak masalah, tidak usah dikodok karena orangnya sudah meninggal. Terserah, pokoknya ada dua kaul, tapi ya biasalah. Orang dua ulama, dua apapun itu meskipun kita itu kan apa? Khilaful ulama rahmah. Ketika di sini ada perbedaan ulama, ini menandakan bahwasanya apa? Ini adalah pertolongan. Contoh, Mbak, sampean itu lahir, Bu. Anda lahir ini dari saingan ayah ibu apa enggak? Iya, makanya ketika ada saingan ayah dan ibu, maka ada terus kemudian timbul yang namanya anak. Makanya setiap ulama, setiap guru, setiap apapun ini pasti ada yang namanya saingan. Ada ranking 1, ada ranking 2. Karena kita ini timbul dari apa? Saingan. Bahasa kerennya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sudah jelas ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sekarang kenapa banyak orang yang sholat tapi perbuatannya masih buruk? Udah sholat nih 5 waktu tapi perilakunya atau sikapnya atau hal-hal yang dilakukannya itu masih banyak negatifnya. Ya, gitu. Soalnya gini, kita kembalikan lagi. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatil, dengan menyebut nama Allah, dengan memuji nama Allah. Alhamdulillah wal khair, sesungguhnya apa? Wal khair, kebaikan, kejelekan, bimasyiatillah, apa? Dengan bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah. Baik dan jelek ini semuanya kembali pada Allah. Nah, meskipun tadi ada kan, tetap contoh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tapi semuanya ini tetap kita harus apa? Haknya, prerogatifnya Allah. Semua baik dan jelek ini kembalikan lagi bahwasanya ini apa? Kehendaknya Allah. Makanya ada cerita ini. Rata-rata Anda semua ketika, tolong saya tanya, ketika Anda berbuat jelek ini dari Allah atau dari setan? Ya, dari diri sendiri, tolong ya Bu ya. Ketika Anda berbuat jelek dari diri sendiri. Ketika Anda berbuat baik dari Allah, jelas. Kira-kira ini dari Allah. Memang betul. Tapi yang lebih betul itu kayak gini. Baik dan jelek ini dari Allah. Ini ada yang mengatakan, ada Maturidi, ada Imam Maturidi. Dalam bidang tauhid kan orang itu mengikuti, dalam bidang tauhid orang itu mengikuti kan dua, Imam siapa? Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Musa Al-As'ari. Enggak ikut orang Khawarij.
Ketika orang Khawarij ini mengatakan baik dan jelek ini dari diri sendiri. Kira-kira setuju apa? Tolong, jono. Ada orang Khawarij. Kalau orang Maturidiyah, orang Asy'ariyah, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Abu Musa al-Asy'ari ini mengatakan baik dan jelek ini dari Allah. Tapi kalau orang Khawarij mengatakan baik dan jelek dari diri sendiri. Tapi ada suatu cerita. Ini kesuwen to, ada suatu cerita. Imam Khawarij, anaknya Imam Khawarij ini seorang perempuan. Kemudian anaknya Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Maturidiyah ini laki. Keliru. Khawarij ini seorang perempuan. Yang kemudian yang Asy'ariyah Imam Abu Mansur, Imam Abu Musa al-Asy'ari ini seorang perempuan. Perempuan. Apa yang terjadi ketika dinikahkan? Ya, ketika dinikahkan, memang beda enggak alirannya? Keyakinannya beda apa enggak? Beda. Apa yang terjadi ketika dinikahkan? Khawarij, orang Khawarij laki-laki, kemudian yang perempuan ini siapa? Yang perempuannya Asy'ari. Kemudian sama ayahnya yang Asy'ariyah. Ya enggak apa-apa kamu nikah dengan Khawarij, tapi syaratnya engko nek wayahe sampean nang kamar. Iku ono syarat. Ketika sudah akad, apa yang terjadi? Gimana caranya orang Khawarij bisa masuk ke Asy'ariyah, ikut ke kita Asy'ariyah? Apa yang terjadi? Ya wis Khawarij ini terus wayahe wis berakad qabil tu nikah wa taswija bil mahril atur. Apal Mbak sampean. Terus setelah masuk ke kamar, wis Mas Khawarij, Anda punya keyakinan bahwasanya baik dan jelek dari diri sendiri. Tolong, Anda sudah keluar pertama kali, keluar sperma pertama kali, ya kan? Kemudian secara langsung spontan kon ngadeg maneh barang. Iso to ora? Ya mungkin Mas, takono belokne kira-kira. Enggak mungkin. Kenapa? Ini bisa. Ini orang Khawarij ini dikalahkan dengan Asy'ariyah sebab apa? Sebab tadi satu kamar, kemudian ronde pertama langsung mau ronde kedua, minta ronde kedua tidak bisa, langsung orang Khawarij masuk ke Asy'ariyah. Paham ya? Ya ini maksud saya ini bahwasanya baik dan jelek ini kita kembalikan kepada Allah. Kita ini hanya bisa berusaha yang menakdirkan siapa? Allah. Nahnu bitahhir wa huwa bitakdir. Nah, ini berhubungan dengan jawaban yang tadi. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana jika cara sholat kita berbeda dengan imam kita yang mana kita berbeda aliran dengan imam tersebut? Bagaimana? Ya. Kalau dalam bidang fikih, orang NU dalam bidang fikih itu mengikuti 4 mazhab. Apa? Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam siapa Pak? Hanafi. Ya, dalam bidang fikih. Kok enggak Imam Ghazali? Semuanya imam-imam itu rata-rata yang 4 ini rata-rata sudah masyhur. Cara masyhur sudah viral bahwasanya ini dinamakan madhab 4 dalam bidang fikih. Imam Ghazali itu juga punya fikih, Mbak. Mas. Tapi kenapa enggak dipakai? Ya karena Imam Ghazali ini enggak begitu masalah fikihnya, kurang cara kasare lho. Itu orang fikih itu harus celutak. Kenapa? Sampai Imam Syafi'i itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Tapi bisa menerangkan head apa enggak? Bisa. Andaikan saya sekarang bertanya Bu sampean head pirang dino warnane kaya apa, kuat apa enggak? Kira-kira mbek buelok diarani piye? Oh, Pak Mamat celutak. Padahal dalil 7 hari, 15 hari, nifas ini 40 hari, paling banyak 60 hari. Ini bukan enggak ada dalilnya, tapi dengan dalil
istiqro. Enggak ada dalil Al-Qur'an tapi dengan dalil realita. Kalau bahasa kuliah FGD Bu ya. Dengan cara apa? Fokus FGD secara langsung turun secara realita. Yang pertanyaannya Bu lalu. Bagaimana cara kita sholat jika imam tidak sealiran dengan kita? Ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kita yang melihatlah semuanya ini, semua yang terjadi perdebatan di antara ulama ini menjadi pertolongan, menjadi penolong, menjadi taufik bagi kita. Terserah, pokoknya kalau bisa ya tetap sah. Muhammadiyah NU ikut Muhammadiyah ikut NU. Itu cuma masalah apa sih ya? Semuanya itu cuma masalah far'un. Far'un itu kalau kita lihat ya, tolong wit ceri ambek wit mangga, pohon mangga sama pohon ceri. Ceri ini bahasa Indonesianya Bu. Masuk keres ya? Kok keres tuh? Selain keres itu. Leci. Yurabu ceri ya? Beseri. Baleci yes. Ya. Pohonnya sama enggak? Oyoknya sama enggak? Sama. Tapi rantingnya beda enggak? Beda. Ini yang dinamakan itu cuma masalah ranting, tapi tetap apa? Akarnya tetap sama apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo makanya ini sama kira-kira wasi itu cuma masalah ranting seperti sholat jumlahnya. Sholat tarawih ada yang 20, ada sholat tarawih yang jumlahnya ada yang 8, ada yang 23, ada yang 11, bahkan ada yang 40. Ini semuanya itu cuma masalah masalah pang. Makanya semua pohon itu pangnya beda apa enggak? Beda, tapi akarnya sama. Bentuk akarnya ini sama. Ini tidak masalah, kita ikut yang tidak apa-apa lah, soalnya ya rahmatul jenis khilaful ulama itu rahmah, perbedaan pendapat bagi ulama ini adalah rahmah, pertolongan. Hidup adalah pilihan, zaman pilih sing oleh apa sing ra. Jadi berarti nggak apa-apa ya Gus ya, misalkan kita nih kan mayoritas NU. Sholat tarawihnya kada 20 rakaat plus 3 witir. Nah, karena kita merasa kalau kita harus 23 rakaat, jadi kita keliling desa cari yang dimana musola itu yang sholatnya hanya 8 rakaat. Ya, jadi gitu. Boleh-boleh aja dan sah-sah aja. Yang penting cuma masalah cuma masalah fardiyah. Tidak masalah yang inti. Kalau kira-kira ada nabi setelah Nabi Muhammad, ini bahaya. Ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang penting syahadat tadi nomor 1. Yang penting syahadat. Ya, yang kedua sholat. Oke, menuju ke pertanyaan selanjutnya mengenai kehusyuan. Karena yang tadi sudah disampaikan sama Gus Mamat ya. Sholat itu bukan apa namanya? Bukan mencari khusyuknya ya, tetapi bagaimana kita apa tadi? Nah, sekarang gini aja deh, kita tanya ke Gus Mamat, bagaimana cara kita biar kita bisa khusyuk atau bisa tumak ninah? Kan sekarang lagi viral banget ya, sering ya, buka TikTok terus FYP yang tarawihnya Allahu Akbar seperti itu ada? Pernah lihat? Pernah? Nah, itu gimana Gus? Berarti mereka tidak khusyuk atau tidak ada tumak ninahnya gitu atau gimana? Kalau masalah tarawih kok mau cuma 5 menit, iya kan? Ono tarawih mau 7 menit, tarawih 10 menit. Tarawih itu rata-rata 15 lah. Kayak aku paling 15 17 cukup. Ya. Ada yang 5 menit juga. Itu bukannya kita, itu bukan terus berngunu. Sholatnya kayak rakusu, tambah sholat sing suwe-suwe ku nggarai khusyuke hilang.
Sampean kira-kira Anda semua saya ajak sholat lama. Iku yakin ingatnya sama Allah itu akan di sama kira-kira aku wesu, aku eling HP wae sholat. Nek sholate makanya itu takaran khusyuk apa ndak itu bukan berarti lama, bukan berarti cuma sebentar. Karena kenapa? Di Al-Qur'an di Al-Qur'an di kitab fikih itu kalau kita melakukan sholat jamaah, sholat apapun itu kalau bisa apa? Ayu khafifah, apa? Yang bisa menjadikan enteng, yang bisa menjadikan enteng. Enteng ini bagi siapa? Kalau kita jamaah orang banyak. Kalau bisa jamaahnya jangan lama. Kenapa? Karena suatu saat ada yang berat, ada yang kerja bangunan, ada yang kerja jadi petani. Tapi kalau sholat sendirian, wis sak panteng, sak bantermu orang mas, sak apa juga banter apa? Ya selama-lama apa jenis sak suwe-suwe ini itu tidak masalah. Tapi kalau orang jamaah itu kalau bisa, yo rodok cepat, agak cepat. Soalnya dari semua elemen yang Anda tanyakan mengenai khusyuk. Khusyuk ini bukan takaran karena lamanya, bukan karena sedikitnya, tapi karena ini loh, seberapa hati kita ingat kepada Allah sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena ada sahabat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, amin. Ini mengatakan apa jenis pernah disuruh sholat oleh Nabi. Sedang sholat. Sebelum sholat itu dikei. Nek dirimu kok kira-kira bar sholat kok tak kei hadiah. Ternyata apa yang terjadi ketika sholat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sholat itu bukan ingat Allah tapi ingat opo hadiah, opo hadi, apa menesaman berketemuan. Kita tetangga di ulang tahun sesuk dikado. Opo wae sholat ulang tahun sebelum ulang tahun sampai belum 2 hari atau 1 hari sesuk dikado. Opo tak kok belok nih. Oke, sudah ya. Jadi khusyuk bukan takaran lama atau sedikitnya sholat, ya. Tetapi bagaimana hati kita tertaut dengan pencipta kita. Oke. Nah, sesi 1 sudah selesai. Kita sembari nunggu sesi 2 ada jeda iklan dulu ya. Oke. Silahkan yang mau inhale, exhale, yang mau peregangan otot silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan makan dan jangan minum. Oke. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'uk li zanbi ya
Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah Innal musiina qad ja'uk li zanbi yastaghfirunallah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah Innal musiina qad ja'uk li zanbi yastaghfirunallah Wahai Nabi penolong kami di dunia hingga ukhrawi Oh kekasih segala puji hampiri Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Hai, oke. Halo. Masih semangat ya? Masih semangat karena kita saat ini sedang membahas tiang kalian. Ya, membahas tiang agama kita, oke? Oke, kita lanjut nih sesi yang kedua ya Gus ya. Gimana, sudah siap? Oke. Hal sepele yang sering ditinggalkan namun menjadikan sholat kita tidak sah. Kira-kira apa itu? Banyak sekali, itu sangat banyak. Tapi yang rata-rata terjadi ini kayak gini. Rata-rata Anda ngucap assalamualaikum itu ada alnya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada alnya enggak? Ada alnya enggak? Rata-rata lo ya, jujur. Hah? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini, dan salah satunya kayak gini, yang nggak tahu. Yang rata-rata tidak di apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya? Menjadikan sholat tidak sah. Hal sepele. Hal sepele yang tidak menjadi tidak sah. Contoh, sholat menghadap yang wajib menghadap kiblat ini bukan wajah, ya, tapi sodrun juga apa? Dada. Kemudian juga bagi perempuan, tolong bagi perempuan itu hal sepele. Biasanya apa? Rukoh nek pedutan. Rukoh potong. Ini karena apa? Ketika Anda ruku, ini akan auratnya terbuka. Kan? Hal sepele, tapi bisa membatalkan syarat sahnya sholat, bukan sunat, syarat sahnya sholat. Bagi perempuan. Terus ini ada pertanyaan. Oh no, aku tahu dikit pertanyaan. Gus, luweh apik endi? Pakai lebih baik mana? Pakai mukena potongan sama mukena pasmina tapi press body. Ada mukena itu pasmina, bodinya pasmina. Kalau biasanya kan apa kudung sing biyen-biyen Virgo. Sekarang ada pasmina tapi press body. Mukena pasmina press body sama mukena potongan. Ayo. Ini pertanyaan. Kira-kira lebih baik mana? Lebih baik mana? Mukena potongan tidak sah. Ada mukena lurus tapi press body keadaannya pasmina.
pasmina. Wis pasmina ndak masalah, yang penting sing jadi masalah ini apa? Presbo dikasih yatim ori yatim. Ini ada pertanyaan dari apa jeneng wong wedok-wedok jamaah saya yang perempuan itu takok. Sekarang ada Gus yang bentuknya rukoe presbudi. Ternyata kalau kita telisik sama-sama bahaya, tapi kalau mengenai tingkat kita apa jenenge apa itu namanya batal apa ndaknya, ini lebih baik yang tadi apa pakai pasmina tapi lurus. Ini sing nyawang sing gare syahwat, tapi yang menurut Allah kan biasa-biasa saja kan. Tapi kalau masalah apa tadi mukena yang potongan, ini kan langsung harus dengan apa syarat sahnya sholat. Nah, ini kalau menurut teori fikih, jawaban teori fikih. Tapi kalau teori tasawuf tetap beda. Karena kenapa? Ini ilmu fikih dan ilmu tasawuf ini sangat-sangat beda. Jadi itu tadi ya, hal sepele yang membatalkan sholat yang pertama adalah salamnya kalian. Kalian salamnya assalamualaikum atau assalamualaikum. Ya, jadi itu diperhatikan. Jangan karena kalian buru-buru atau gugup hanya assalamualaikum seperti itu. Tapi lebih dilengkapi assalamualaikum. Leres ngeten Gus? Nggih. Terus yang kedua untuk yang cewek ini banyak banget nih yang lebih suka mukena potongan. Karena apa? Karena dilihat dipandang lebih trendy, lebih kekinian daripada mukena yang terusan. Dipandang kalau terusan itu kayak emak-emak, kayak ibu-ibu, ya kan? Bener? Kebanyakan mikirnya begitu ya. Tetapi ternyata mukena yang potongan itu lebih apa ya? Lebih harus hati-hati kalau kita menggunakan mukena yang potongan. Nah, kemudian selanjutnya nih Gus, seperti yang tadi ada kaitannya dengan yang jenengan sampaikan, yang menghadap kiblat itu bukan ya wajahnya, bukan mukanya, tetapi dadanya. Terus bagaimana jika dalam perjalanan kita nggak bisa turun kereta atau bis untuk melakukan sholat? Makanya ini ada macam-macam sholat, itu ada sholat banyak. Ada sholat yang harus sesuai dengan rukunnya. Sholat Anda semua ketika di musola di masjid. Ini ada sholat ada sholat qadha, ada sholat lihormatil waqt, ada sholat gaib. Ini. Ya. Makanya Anda tetap pernah berangan-angan Sunan Kalijogo ini bertopo tongkat yang di situ di bawah perintah siapa? Sunan Bonang. Ini berapa tahun? 40 tahun. Kira-kira melakukan sholat apa? Duh, telung 40 tahun ini kira-kira sholat Allahu Akbar tora. Enggak kan? Makanya sholat ini ada macam-macamnya banyak. Ada sholat qadha, sholat yang di situ tidak. Sholat sing apa jeneng ibu, apa jeneng utang, sholat sing utang, bayar utang mau. Ada sholat ada, sholat yang Anda lakukan tiap hari. Kemudian ada sholat lihormatil waktu. Lihormatil waktu itu sholat yang tadi jawabannya. Ketika Anda dalam keadaan sibuk, tidak bisa di perjalanan, tidak bisa turun, tidak bisa apapun, karena adanya kendala atau adanya yang lain, maka disunahkan, diwajibkan melakukan sholat lihormatil waktu. Dengan ketipan, dengan apa, dengan hati, tidak masalah, yang penting sholat lihormatil waktu di tempat tersebut. Wudu apa enggak Gus? Tidak usah wudu, enggak masalah. Paham ya? Enggak usah wudu, enggak masalah, yang penting lihormatil waktu. Yang keempat ada sholat daim. Sholat daim ini sholatnya Sunan Kalijogo. Sholatnya menggunakan hati. Tidak pakai akal pikiran, tapi pakai hati. Nah, bodoh mencintai wanita itu Mbak, satu hati. Cinta itu pakai hati atau pakai duit Mbak? Hati atau pakai duit, istilah kali Mbak. Kamu ya? Salatnya namanya ada, diwajibkan namanya sholat lihormatil waktu. Jadi ini termasuk sholat yang jenisnya lihormatil waktu ya Gus ya? Oke.
Pertanyaan yang terakhir nih Gus. Ketika sholat id banyak yang sholat nih di luar masjid, bahkan sampai di depan teras rumah orang. Nah, bagaimana sih hukum sholat jamaah yang jaraknya jauh dari masjid, kadang sampai nyebrang jalan juga. Nah, itu bagaimana? Ya, ini ada di dalam sholat jamaah. Sholat jamaah, sholat Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah. Tapi rata-rata di sekitar kita itu menjadi seakan-akan wajib kan? Kira-kira saya tanya, sholat Jumatan sama sholat Id itu banyak mana? Pesertanya banyak mana? Banyak sholat id. Katanya 1 tahun sekali, Gus, mosok ora besok sholat. Padahal sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha ini apa? Hukumnya adalah Sunnah. Bahkan sunnah ini diperinci. Ketika orangnya kok cantik, maka hukumnya makruh melakukan sholat jamaah Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kalau jelek, maksudnya orang jelek yo kurang, orang SNI lah, orang standar nasional Indonesia. Ini hukumnya boleh jenis hukum sunnah. Tapi kalau SNI dong, paham SNI ya? Standar nasional Indonesia. Caranya piye? Kalau ada orang 3 kok mengatakan orangnya itu cantik, maka dia itu juga dinamakan cantik. Meskipun cantik ini relatif, tergantung situasinya, kondisinya masing. Kemudian kemudian tadi sholat di lapangan, sholat kok ada di masjid, ya kok ada yang di bangunan rumah, ini enggak masalah. Yang penting antara, contohnya ya, ini kan jamaah, ini ada makmum yang terakhir, ini makmum yang ada di dalam, ini jalan. Nah, antara jarak makmum yang berada di akhir ini sama yang pertama tidak sampai lebih dari 500 kilo itu berapa? 120 meter, 120 baris yang terakhir, barisan yang terakhir ini andaikan masjid, kemudian ini rumah orang, antara rumah orang yang terakhir ya baris yang terakhir, sop yang terakhir ini dengan sop yang pertama yang berada di rumahnya Pak Yudi, andaikan di pelantikan Pak Yudi, ini tidak sampai 120 meter. Kalau lebih 120 meter ini sholatnya tidak sah, sholat jamaahnya tidak sah. Meskipun ini penghalangnya ini berupa ratan, berupa andaikan Bengawan Solo, ini sah apa enggak? Sah. Paham ya? Alasannya kenapa? Alasannya kalau di situ Bengawan Solo, alasannya apa? Kalau Bengawan Solo alasannya air dan tanah ini satu kesatuan. Ada air pasti ada. Kalau ada tanah pasti ada air. Ini alasannya. Meskipun kira-kira membutuhkan waktu yang banyak ketika di sini disekat dengan adanya Bengawan Solo, disekat dengan kali, kira-kira rasanya nyebrang, enggak masalah. Yang penting antara sop yang terakhir ini dengan sop yang pertama yang dipisah dengan adanya Bengawan, dengan adanya jalan, ini tidak sampai 120 meter. Kalau lebih dari 120 meter ini sangat-sangat tidak diperbolehkan melakukan jamaah. Ya, jadi jarak antara sof yang terakhir dan sof yang pertama setelah ada penghalang itu tidak lebih dari 120 meter. Itu masih boleh. Kalau lebih berarti sudah dikatakan tidak sah sholat jamaahnya tersebut. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan terakhir. Jeda dulu sekitar 3 menitan ya. Setelah itu kita nanti lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Yang mana pertanyaan ini dari sudah kalian tuliskan tadi. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan
ditanyakan adalah pertanyaan yang mungkin pertanyaan sehari-hari kalian yang menjadi PR yang sudah berkeliaran di otak kalian, yang membuat kalian sholatnya mamang atau apa seperti itu ya. Tidak usah melihat teman-teman yang lain dulu yang sudah pulang, nggak apa-apa. Insya Allah pahala kalian lebih banyak karena kalian lebih oke. Ya. Mereka sampai rumah mungkin tidur. Kalau kalian di sini masih belajar, ya nggak apa-apa. Audio. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jaa indallah innal musiina qad ja'uk li zanbi Disebutkan nama, kelasnya, kemudian dibacakan pertanyaannya ya. Ya, berdiri aja. Ayo berdiri. Iya, berdiri. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Hakim dari kelas 12 TKJ. Mau bertanya, apa hukum menangis saat sholat? Pertama, ada 3, ada 2. Yang kedua, apa hukum membaca bacaan lain pada sujud terakhir? Oke, terima kasih untuk Mas Amirul. Boleh dipersilakan untuk duduk kembali sembari kita menunggu jawaban dari Gus Mamat. Saya ulangi lagi ya Gus ya, pertanyaannya yang pertama adalah apa hukum menangis ketika sholat? Mungkin ini yang dimaksud bukan setelah sholatnya, tapi pada saat sholat. Ya, pada saat sholatnya gitu. Oke. Hukum dimanapun kita fikih itu apa? Menangis ini di dalam sholat. Kalau sholat dalam keadaan yang saya tahu, sholat dalam keadaan meripat dipejamkan, mata dipejamkan, merem. Ini hukumnya makruh. Tapi kalau sholat dalam keadaan menangis ini tidak masalah. Yang penting nangisnya ini tidak sampai air mata atau air mata berlinangnya ini tidak sampai berlinang ke mulut.
kalau ke mulut ini bisa membatalkan kenapa? Karena termasuk minum di dalam paham ya? Nah, ini. Kemudian yang pertanyaan itu sudah Sudah jelas ya, berarti tidak masalah. apa-apa. Tapi kalau sholat dalam memejamkan mata ini termasuk makruh di dalam Sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukum membaca bacaan lain pada saat sujud terakhir? Kan pada saat sujud terakhir kan kadang setelah bacaan sholat diselingi bacaan doa yang lain seperti itu, Gus. Gimana? Ya, oke. Terima kasih. Apa ini? Pertanyaannya. Tolong Anda ketahui semua, rukun di dalam sholat ini ada 3. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Rukun qauli, rukun yang berupa ucapan ini hanya ada 4. Apa yang pertama? Membaca takbiratul. Berarti yang wajib diucapkan. Rukun yang wajib diucapkan ini cuma ada 4. Yang pertama takbiratul. Yang kedua membaca Fatihah. Setelah Fatihah apa? Surat pendek sunat. Membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus thayyibah. Yang ketiga, yang keempat apa? Membaca semua bacaan selain ini. Moco inna sholati wa nusuki wa mayamaha ya piturutnya. Ini semuanya, ini apa? Semuanya ini hukumnya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal baruno apa lali sing subhana apa sing jenenge sujud di antara 2 sujud coba Rabbi fil warhamni wa jaburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini semuanya ini adalah sunnah. Ini boleh Anda baca apapun, baca doa apapun, enggak masalah. Nah, yang penting enggak doa bahasa Indonesia loh ya, dengan cara enggak, yang penting bahasanya bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia. Yang harus Anda ketahui, rukun di dalam sholat ada 3, ada rukun macamnya rukun, ada rukun fi'li berarti sampean nglakoni salat nglakoni apa jenenge apa tasyahud awal, melakukan apa tahiyat, melakukan apa tadi? Apa ruku, sujud, terus duduk di antara 2 sujud. Ini termasuk rukun fi'li. Rukun qalbi itu apa? Rukun yang di dalam hati apa? Niat. Kemudian ada rukun qauli yang jumlahnya hanya ada 4. Pokoknya sampean salat cepet lho, sementing maca papat mau. Nek pengen sholat cepet itu sampean mau coba sampai kabeh ra usah diwaca subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la rabbil fil warhamni wa jaburni, itu enggak usah dibaca. Enggak masalah karena ini adalah sunnah. Membaca surat setelah Fatihah ini juga sunnah. Paham ya? Berarti boleh karena kita kembalikan lagi sholat ini artinya adalah doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Menurut bahasa adalah doa. Ya, jadi seperti itu. Jadi misalkan kita tarawih tidak bisa mengimbangi kecepatan imamnya, berarti kita nggak apa-apa ya Gus ya? Nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Oke, seperti itu ya. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Ayo silakan berdiri, disebutkan nama, kelas, kemudian dibacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Badista dari kelas 12 TKJ. Ingin bertanya kepada Gus Mamat. Pertanyaan pertama, jika kita adalah orang NU, lalu kita ikut sholat di Muhammadiyah, apakah sah atau tidakkah? Kalau NU ada kunutnya, tapi Muhammadiyah tidak ada kunutnya. Kedua, apakah sah atau tidak jika orang NU ikut ke Muhammadiyah? Oke,
silakan untuk duduk. Terima kasih untuk Angga Batista atas pertanyaannya. Nah, tadi sempat disinggung sedikit ya sama Gus Mamat, dan ini mungkin butuh klarifikasi yang jelas gitu ya. Bagaimana jika kita adalah orang NU, lalu kita ikut sholat di Muhammadiyah, yang mana di Muhammadiyah itu sholatnya tidak ada kunutnya, apakah sah atau tidak, dan sebaliknya apabila Muhammadiyah ke NU seperti itu. Kan sudah saya singgung masalah kunut, masalah sholat tarawih. Kita itu aslinya itu cuma kenapa sih? Sama-sama Islam tapi bertengkar terus antara NU sama Muhammad. Iya. Padahal itu cuma karena sedikit lah. Sholatnya kari, mbak sholatnya orang wae kanjeng Nabi. Contoh orang yang mengatakan sholatnya itu contoh sholat subuh itu ada namanya sunnah abadnya apa? Sunnah abadnya apa? Melakukan tolong saya tanya, kunut itu sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah hayat apa sunnah abad? Sunnah abad. Sunnah abad ketika lupa diganti dengan sujud sah. Subhanallah ya nam walayas ya ya. Ini masalah apa? Sunnahnya sunnah abad. Kalau kita secara dalil logika, dulu itu pada saat Nabi itu kalau bedanya yang kunut sama yang tidak kunut. Ini dulu orang NU ini berada di sop depan. Dia ini tahu bahwasanya awal dan akhir pada saat Nabi melakukan sholat subuh ini beliau orang-orang NU mengikuti. Paham ya? Tapi kalau orang Muhammadiyah pas wayahe terakhir dadak ngentut apa? Bar ngentut terus nggone jeding mau melok tahiyat. Apa yang terjadi? Dia tahu kunut apa enggak? Enggak tahu. Inilah kalau dalil logikanya aslinya cuma masalah kari sholat ambil orang kari sholat. Karena dawuhnya Nabi ini hanya satu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Contoh saya di sini. Tolong yang pojok. Saya bawa HP enggak? Mamat sekarang bawa HP enggak? Pojok. Saya sekarang bawa HP apa enggak? Tidak. Paham? Anda jawab. Saya bawa HP enggak? Mas. Beda enggak? Ini cuma penglihatan manusia. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku bukan dawuhnya Nabi itu bukan seperti sholat kaya aku. Tapi sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Penglihatan manusia sana mengucapkan Mamat orang gawa HP sing iki sing ngarep Mamat gawa. Beda enggak? Ini bedanya, ini NU, ini Muhammad. Understand? Oke. Masalah yang Anda tanyakan enggak masalah karena itu cuma masalah farqiyah, masalah cabang. Paham ya? Oke, ya sudah jelas ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fariska, saya dari kelas 11 Tata Busana. Saya ingin bertanya Gus, yang pertama, di saat kita sholat tarawih, membaca surat Al-Fatihahnya itu dengan bersamaan dengan imam, atau ketika imam membaca surat pendek baru kita membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kedua, bagaimana kalau kita membaca surat Al-Fatihah belum selesai, lalu imamnya itu sudah ruku? Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi pertanyaannya, di saat kita sholat tarawih atau sholat apapun itu ya,
apakah kita membaca surat Al-Fatihah itu bersamaan dengan imam membaca, atau kita menunggu imam membaca surat pendek dulu baru kita membaca surat Al-Fatihah, seperti itu. Bacaan Fatihah ketika kita menjadi makmum ini ada beberapa pendapat. Ketika kita menjadi makmum, ketika sholatnya kok sholat yang lantang, bacaan yang disunahkan untuk lantang itu banter, maka ada yang mengatakan dua ulama ini mengatakan kaulnya ada dua kaul. Yang satu gak usah baca, cuma didengar. Yang kedua baca tapi dilakukan setelah imam membaca apa? Setelah imam membaca Fatihah. Ternyata Fatihahnya kok panjang, kok kira-kira cuma suwed dulu macane surat Toha, alhamdulillah wala dolin. Toha, Allahu Akbar. Kira-kira bisa baca Fatihah enggak? Ya, makanya ikut imam yang tadi, kaul yang tadi apa? Ketika di situ tidak sampai bisa membaca Fatihah, maka kita disunahkan apa? Diwajibkan hanya apa? Hanya mendengarkan. Ada dua opsi, Mbak ya. Ada dua opsi, yang satu dibaca setelah Fatihah, yang penting jangan barengi atau membersamai atau tetap Allahu Akbar. Biasanya ada Imam Sawi ligek maca Fatihah saman maca Fatihah. Ini tidak boleh, hukumnya makruh, bukan sampai membatalkan, tapi makruh di dalam sholat ini mendahului membaca Fatihah sebelum imam membaca Fatihah di dalam sholat yang sunnah untuk melantangkan apa jenis bacaan kaya sholat zuhur, kaya sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Gak ada pertanyaan kira-kira kenapa sholat zuhur kok lun, sholat asar kok lun, sholat maghrib kok banter, ya. Ada enggak pertanyaan kayak jauh serana jauh? Boleh nih Gus dijawab, kenapa kira-kira seperti itu? Dulu itu ketika Islam belum berkembang, ini ada perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Ini tidak boleh melakukan orang Islam kalau siang, enggak boleh membuat ricuh. Paham ya? Kalau malam boleh, makanya ketika sholat dalam keadaan sholat siang hari ini tidak boleh lantang. Kenapa? Karena dulu ikut pas saat Nabi Muhammad SAW ini melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir, bahwasanya orang Islam ini tidak boleh melakukan apa? Tidak boleh melakukan keramaian, kericuan di waktu siang hari. Kalau pagi boleh, kalau siang mulai jam 7 sampai jam 5 ini tidak boleh membuat kerusuhan, tidak boleh membuat kericuan. Kalau malam boleh, makanya sholat maghrib, sholat isya sama sholat subuh ini dibaca dengan lantang. Karena ini dulu ikut pada saat Nabi Muhammad ini ada perjanjian Hudaybiyah. Paham ya? Jadi pertanyaan yang kedua juga sudah terjawab ya. Bagaimana kalau kita membaca surat Al-Fatihah belum selesai tapi imamnya sudah rukuk? Tidak masalah. Yang penting tadi kita sudah mendengarkan pada saat imam membaca surat Al-Fatihah. Dan ada satu yang belum saya jawab tadi, Pak ya. Yang kira-kira saya membaca Fatihah kok belum selesai. Ya. Semuanya kalau kita masalah jamaah ini semuanya ditanggung oleh imam. Bagaimanapun Anda andaikan tidak punya niat meneng sholat meneng kok dalam keadaan jamaah Anda kok tidak bisa baca apa-apa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Pokoke melok pengiran iki penak la yukallifu nafsan illa wus'aha. Asline sing jare angel iku menungso utawa pengirane? Menungso. Nek mau pengirane asline penak menungso nih sing ya, ketika kok Anda kira-kira kok sholat kok sholat ternyata boleh maca Fatihah Allahu Akbar langsung sami Allahu liman hamidah, kok kira-kira gak sampai membaca Fatihah, maka semuanya sholat ditanggung oleh imam. Makanya kalau andaikan imam kok batal, maka semuanya makmum juga dadak Anda kok lihat imam no kene kok ikine bolong, sarunge bolong dalam keadaan tengah duduk, Pak Yai
bolong ra ngono bar muni bar ngiciki telek dadak nek ngene kene sampean ana telek iya berarti kabeh baleni mengulangi sholat. Kenapa? Meskipun yang salah cuma imam satu tapi semuanya ikut salah. Kenapa? Karena menjadi makmum. Berarti ini sampean andaikan sampean orang maca Fatihah gerakannya sampean kurang apa-apane kurang, itu semuanya sudah ditanggung oleh imam. Ini enaknya jamaah. Paham ya? Orang kira-kira kalau kita logikakan kita bis. Kita naik bis sama naik mobil pribadi, ini lebih biayanya irit mana? Bis kalau kita kembali paling cukup 700-800, tapi kalau kita pakai mobil pribadi itu tetap jutaan, 5 juta sampai 7 juta sampai 10 juta. Paham ya? Tapi kalau kita jamaah pakai bus, bahkan bus sampai itu ya, maka ini sangat biaya sangat murah, bahkan 800 sudah pakai makan, paket apapun. Begitu juga dengan jamaah. Sampai mau bonus saiki apa-apa saiki pokoknya mau ngrungono tok, andaikan mau cuma ngrungono tok itu juga sudah cukup di dalam sholat. Sah menurut Allah sah. Jadi ini salah satu keuntungan sholat jamaah ya, selain dilipat gandakannya pahala itu. Pahalanya ini 27 derajat, kita juga bisa makmum sama imamnya itu ya. Kita manut apa kata imam gitu. Oke. Nah, sudah sampai sini saja talkshow-nya, kita berbincang-bincangnya, kita ngobrolnya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber keren kita pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan, dipraktekkan, bukan hanya teori saja ya. Dan satu lagi, saya pernah membaca quote mengenai sholat ya. Perbaikilah sholatmu, maka Tuhan akan memperbaiki hidupmu, memperbaiki takdirmu, seperti itu. Sebejat-bejat apapun kalian, tetap lakukanlah sholat ya, seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.